Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Puspa Widianingrum dan dua teman saya Sinta Dewi Oktaviasari dan Intan Amalia Fadilah dari program studi pendidikan akuntansi Universitas PGRI Madiun. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai akuntansi persediaan. Apa sih akuntansi persediaan itu? Pastinya sudah tidak asing lagi dengan kata akuntansi persediaan. Untuk pembahasannya sendiri, yang pertama ada definisi persediaan, yang kedua ada klasifikasi persediaan, yang ketiga ada pengakuan persediaan, yang keempat ada pengukuran persediaan, yang kelima ada beban persediaan, dan yang keenam ada pengungkapan persediaan. Yang pertama, kita bahas dulu definisi persediaan. Apa sih definisi persediaan itu? Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP nomor 5, persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan termasuk aset, di mana merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat masa lalu, dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Selanjutnya ada klasifikasi persediaan. Pada modul Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang diterbitkan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Dalam Negeri tahun 2014, suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan manakala aset tersebut memenuhi salah satu kriteria berikut. Apa aja sih kriterianya? Yang pertama ada barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Contohnya seperti barang habis pakai seperti suku cadang, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Yang kedua, bahan atau perlengkapan atau supplies yang akan digunakan dalam proses produksi, seperti bahan yang digunakan dalam proses produksi, seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan ke masyarakat atau pemerintah daerah. Yang ketiga, barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Contohnya seperti konstruksi dalam pengerjaan yang akan diserahkan kepada masyarakat, alat-alat pertanian setengah jadi atau barang hasil proses produksi yang belum selesai yang akan diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah. Yang keempat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, seperti hewan, tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah, serta tanah atau bangunan atau peralatan, dan mesin atau aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah. Yang terakhir, yang kelima, barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti cadangan minyak dan cadangan-cadangan lainnya. Persediaan dapat meliputi yang pertama amunisi, yang kedua bahan untuk pemeliharaan, yang ketiga persediaan untuk tujuan strategis atau tujuan berjaga-jaga, yang keempat pita cukai dan leges, yang kelima bahan baku, yang keenam barang dalam proses atau setengah jadi, yang ketujuh tanah atau bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Dalam suatu transaksi keuangan di mana pengeluaran yang dilakukan pemerintah ditunjukkan untuk tujuan cadangan strategis atau berjaga-jaga, barang yang diperoleh diakui sebagai persediaan. Sebagai contoh, pemerintah membeli bahan bakar minyak seperti cadangan energi dan membeli beras untuk cadangan pangan. Apabila pemerintah membeli hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman juga diakui sebagai persediaan. Selanjutnya ada materi 3 yaitu pengakuan persediaan. Pengakuan merupakan pencatatan suatu item dalam akuntansi yang selanjutnya akan disajikan dalam laporan keuangan. Pengakuan membutuhkan konsep untuk menentukan kapan dan bagaimana transaksi keuangan dapat diakui sebagai unsur dalam laporan keuangan. PSAP nomor 5 paragraf 13 mengatur bahwa persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang diukur dengan andal, dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya atau kepenguasaannya berpindah.
Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventari fisik. Pengakuan persediaan menurut PSAP tersebut menggunakan basis akrual. Dalam penyusunan laporan realisasi anggaran, pada saat perolehannya hanya dicatat sebagai belanja barang dan mempengaruhi pikiran estimasi perubahan SAL. Sementara, untuk penyusunan laporan operasional, pembelian persediaan akan dicatat sebagai beban persediaan dan pengeluaran kas. Pencatatan persediaan dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama metode perpetual. Untuk jenis persediaan yang sifatnya kontinu dan membutuhkan kontrol yang besar seperti obat-obatan, dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai atau jumlah persediaan selalu diperbarui. Metode yang kedua ada metode periodik. Untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasikan seperti ATK, dengan metode ini pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak memperbarui jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan stok opnam pada akhir periode. Yang keempat ada pengukuran persediaan. Berdasarkan PSAP nomor 5, paragraf 14 dan 15, persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Yang kedua, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Dan yang terakhir, nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi atau rampasan. Ada 3 metode yang digunakan untuk mengukur nilai persediaan. Yang pertama ada metode FIFO atau first in, first out. Metode FIFO merupakan metode penilaian barang dagangan berdasarkan harga barang yang dibeli atau diterima pertama di gudang. Metode yang kedua ada metode LIFO, last in first out, yaitu metode yang merupakan metode penilaian barang dagangan berdasarkan harga barang yang dibeli atau diterima terakhir di gudang. Kemudian yang terakhir ada average methods atau metode rata-rata tertimbang. Harga pokok penjualan per unit barang dagangan dihitung dengan membagi total pembelian barang dengan jumlah barang yang tersedia. Yang selanjutnya akan dilanjutkan Saya akan menjelaskan tentang beban persediaan. Berdasarkan PSAP nomor 5, paragraf 22-24 dikatakan bahwa beban persediaan catat sebesar pemakaian persediaan atau use of goods. Perhitungan beban dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional. Pemerintah diperbolehkan menggunakan metode perpetual maupun metode fisik atau yang disebut dengan periodik. Selanjutnya, dalam persediaan catat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit, sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Jika pemerintah menggunakan metode fisik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah dengan pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir. Persediaan dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Selanjutnya, ilustrasi persediaan kertas dengan menggunakan kedua metode pencatatan dan metode penilaian FIFO. Pada tanggal 1 Januari 2016, dengan transaksi saldo awal 2 unit dengan harga 10.000, maka totalnya 20.000. Pada tanggal 20 Januari 2015, transaksi pembelian 20 unit dengan harga 12.000, maka totalnya 240.000. Pada tanggal 25 Januari 2016, dengan pemakaian 10 RIM. Pada tanggal 15 Februari 2016, dengan transaksi pembelian 10 unit dengan harga 13.000, totalnya menjadi 130.000. Pada tanggal 20 Maret 2016, dengan pemakaian 5 RIM. Pada tanggal 30 April 2016, transaksi pemakaian 10 RIM. Dan tanggal 29 Juni 2016, pemakaian 4 RIM. Adalah jurnal atas transaksi tersebut. Jika digunakan metode perpetual maupun metode fisik atau periodik, jurnal akan penyusunan laporan realisasi anggaran tidak ada perbedaan dengan jurnal untuk kedua sistem pencatatan ini. Hitung pula dengan beberapa total beban persediaan. Selanjutnya, metode perpetual untuk penyusunan laporan operasional. Transaksi pada tanggal 20 Januari 2016, persediaan kertas pada debit 240.000, kas di bendahara pengeluaran pada kredit 240.000. Pada tanggal 25 Januari 2016, beban persediaan pada debit 116.000, persediaan kertas pada kredit 116.000. Pada tanggal 15 Februari 2016, persediaan kertas 130.000 pada debit, kas di bendahara pengeluaran pada kredit 130.000. Pada tanggal 20 Maret 2016, beban persediaan 60.000, persediaan kertas 60.000 pada kredit. Tanggal 30 Maret 2016, beban persediaan pada debit 123.000, persediaan kertas pada kredit 123.000.
Pada tanggal 29 Juni 2016, beban persediaan pada debit 52.000, persediaan kertas pada kredit 52.000. Dari uraian tersebut, penjelasannya yaitu yang pertama, 2 dikali dengan 10.000 ditambah 8 dikali 12.000, maka hasilnya 116.000. Yang kedua, 5 dikali 12.000 sama dengan 60.000. Yang ketiga, 7 dikali 12.000 ditambah 3 dikali 13.000 sama dengan 123.000. Yang keempat, 4 dikali 13.000 sama dengan 52.000. Berdasarkan jurnal tersebut, maka total beban persediaan adalah 116.000 ditambah 60.000 ditambah 123.000 ditambah 50.000, yaitu 351.000. Selanjutnya ada metode fisik periodik untuk penyusunan laporan operasional. Transaksi pada tanggal 20 Januari 2016, urainya persediaan kertas pada debit 240, kas di bendahara pengeluaran pada kredit 240. Pada tanggal 25 Januari 2015 tidak ada jurnal. Pada tanggal 15 Februari 2016, persediaan kertas pada debit 130.000, kas di bendahara pengeluaran 130.000. Pada tanggal 20 Maret 2016 tidak ada jurnal, 30 April 2016 tidak ada jurnal, dan 29 Juni 2016 tidak ada jurnal. Ikut perhitungannya. Total beban persediaan untuk metode fisik atau periodik adalah nilai persediaan awal ditambah nilai pembelian dikurangi jumlah persediaan dikali dengan 13.000. Sama dengan 20.000 ditambah 240.000 ditambah 130.000. 3 unit dikali dengan 13.000. Maka 390.000 dikurangi 39.000 dengan hasil 351.000. Penjelasan pada 3 unit itu adalah jumlah persediaan awal ditambah jumlah pembelian dikurangi jumlah pemakaian. Jumlah persediaan akhirnya 2 unit, ditambah 20 unit, ditambah 10 unit, dikurangi 10 unit, ditambah 5 unit, ditambah 10 unit, ditambah 4 unit sama dengan 3 unit. Diasumsikan hasil inveritasi fisik persediaan sama dengan jumlah persediaan dikali stok persediaan, yaitu 3 unit. Jika ada perbedaan jumlah persediaan, maka harus dijelaskan penyebab perbedaan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya ada pengungkapan persediaan. Yang selanjutnya, dalam PSAP nomor 5 paragraf 26 dengan jelas menyebutkan laporan keuangan mengungkapkan yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. Yang kedua, penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi. Barang yang masih dalam proses produksi dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Yang ketiga, jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. Sekian penjelasan tentang akuntansi persediaan dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.